for saving me and forgiving me. Thank you for loving me, my God. Thank you for healing me and for blessing me. Thank you for holding me, my God. Words can't describe all the thanks in my heart, but I will endeavor to try. So with all my heart, I will thank you, God, and with all I am, I
a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I got everything I could want. Ooh, oh, 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 So we're saying, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I got everything I could want. Na 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 na, Jesus, you are all that I want. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied, and putting on a smile. I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no, no. Never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, and never, never have I ever found love so good, so good. Yeah. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no. Oh, never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine, all mine, all right, oh. Never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found love so good, so good. Yeah.
FJ Cirebon. Saat ini kita waktunya buat memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Beri yang terbaik untukmu, semuanya yang terbaik untukmu Tuhan. Halo Jemaat IGF, mari kita membaca firman Tuhan pagi ini, Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk penanganan wilayah bencana di Indonesia. Kami berdoa supaya bantuan dapat cepat tersalur, dan kami berdoa Tuhan agar setiap korban dapat pulih secepat mungkin. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan dari jemaat yang sakit ya Bapa. Kami berdoa kiranya bilur Yesus boleh menyembuhkan, kuasanya boleh menyembuhkan. Dan kami berdoa juga untuk kelancaran vaksinasi COVID-19 supaya setiap anggota masyarakat, setiap lapisan bisa cepat mendapatkan vaksinasi ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk ketekunan anak-anak yang mengikuti sekolah online maupun ibadah online, supaya mereka bisa mengikuti dengan baik. Kami juga bersyukur atas kelahiran anak dari jemaat IGF. Kami berdoa agar anak ini bisa tumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan dan keluarganya diberkati. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan. Engkau telah menyertai kami bagi usaha dan pekerjaan setiap dari kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap tekun, tetap bersandar kepada Engkau dan tetap berpengharapan. Dan kami bersyukur untuk perlindungan dan kesehatan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat AFGF di Cirebon. Saya mengucapkan Happy Chinese New Year juga untuk keluarga besar AFGF di Cirebon. Saya juga ingin kesempatan ini menyampaikan selamat tahun baru Imlek kepada keluarga saya tentunya yang ada di Cirebon, mama papa juga kakak yang masih ada tinggal di Cirebon. Saya tahun ini biasanya sebelum-sebelumnya bisa pulang ke Indonesia dan mampir ke Cirebon untuk bisa bersama-sama dengan keluarga merayakan Chinese New Year. Tetapi tahun ini kami di Singapura belum bisa untuk travel ke Indonesia dan merayakan Chinese New Year bersama-sama. Namun saya yakin sukacita kita dan kebahagiaan kita tidaklah tergantung daripada kita bisa berkumpul atau tidak. Namun Tuhan telah memberikan kita kasih karunia-Nya dan berkat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur kita sudah melewati pandemik ini 1 tahun lebih dan Tuhan menjaga kita dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga kepada tim pastoral yang ada di AFGF Cirebon, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan sehingga saya berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah satu kehormatan. Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang sudah ditetapkan yaitu saudaraku chosen and destined. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi tema besar kita bersama-sama bahwa kita adalah bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri yang ditetapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang besar. Namun pagi hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku adalah satu hal yang penting, yaitu saya kasih tema jangan salah dengar. Mari kita melihatnya Bapak Ibu Saudara dari perjalanan bangsa Israel. Seperti kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa untuk masuk ke sebuah tanah perjanjian. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka ditentukan untuk masuk ke tanah perjanjian bangsa itu. Nah Bapak Ibu Saudara perlu kita ingat bersama-sama bahwa mereka bangsa yang dipilih. Tetapi tidak semua masyarakat atau orang-orang dari bangsa yang terpilih itu ditentukan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam perjalanannya kita melihat dalam sejarah ada orang-orang sekelompok orang bahkan banyak sekali mereka yang tidak walaupun mereka pilihan tetapi mereka tidak berkesempatan untuk menginjak dan masuk dalam tanah perjanjian. Saya ingin menyampaikan satu cerita tentang 12 pengintai. Mari kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan sampai ayat yang ke-29, 30 sampai ayat yang ke-33 dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, 12 orang yang diutus Musa.
10 diantaranya Bapak Ibu Saudara mengatakan, saudaraku, report kepada Musa dan Harun dan semua kepada bangsa Israel, mengatakan hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Israel. Karena hampir saja mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian sebenarnya, di tanah Kanaan. Lalu Tuhan yang menyuruh kepada Musa, utus 12 orang. Dan kalau saudara membacanya dengan teliti, bahwa yang diutus itu adalah para leaders, para pemimpin sebenarnya. Jadi bukan orang sembarangan. Dan ketika mereka pergi mengintai, Bapak Ibu Saudaraku, tanah perjanjian itu, dan mereka diminta untuk membawa juga bukti hasil-hasilnya. Dan tentu saja saudaraku, pada awalnya mereka mengatakan bahwa mereka melihat bahwa tanah di sana itu subur, melimpah susu dan madunya, dan mereka membawa potongan daripada hasil daripada anggur yang ada di sana. Namun saudaraku yang kekasih, sangat disayangkan karena 10 orang ini dari 12 mereka mengatakan hal-hal yang sangat mengecilkan hati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, berhati-hati. Mereka ditentukan, mereka dipilih. Mereka the chosen nation, bangsa yang dipilih Tuhan. Bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, ditentukan juga. Namun saudaraku, apa yang dipilih oleh Tuhan dan ditentukan, tapi tidak semuanya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa sebabnya? Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah kabar yang mematahkan semangat. Jangan kita dengar kabar yang mematahkan semangat kita. Hati-hati saudaraku, dalam perjalanan tahun 2021 ini, kita harus memilah kabar-kabar yang kita dengar di telinga kita dalam kehidupan kita yang perlu kita resapi dalam kehidupan ini selama sepanjang tahun 2021. Kita perlu memilahnya. Jangan sampai kabar yang mematahkan semangat itu adalah jadi konsumsi kita yang kita dengar dan yang kita resapi dan yang kita bahkan pikirkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, saudaraku, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu katanya. Manis dan menyegarkan, obat bagi tulang-tulang. Kata tulang-tulang ini berbicara mengenai soal saudaraku tentang semangat. Karena bones, kalau kering saudaraku, kalau tulang-tulang itu banyak orang-orang tua saudaraku ya. Kalau sudah mereka lanjut, biasanya tulang-tulang pada sendi-sendi, pada nyeri saudaraku. Ada juga yang kita kenal penyakit rematik biasanya. Itu jadi membuat mereka jadi malas juga bergerak. Gak ada lagi semangatnya saudaraku. Jadi kata-kata atau kabar yang menyenangkan, perkataan yang menyenangkan itu saudaraku adalah seperti madu yang manis. Yang memberikan energi kepada kita. Demikian juga saudara di tahun 2021 ini kita harus memilah. Jangan kita mendengar kabar yang mematahkan semangat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati saudaraku, kumpulan bicara soal tentang lebih daripada 1-2 orang. Kumpulan orang-orang yang suka mengatakan kabar-kabar yang selalu negatif. Selalu kata-kata yang keluar dari mulutnya dan kabar yang dia lontarkan adalah kabar yang selalu mematahkan semangat. Mencemooh, membuat kita jadi tidak punya semangat untuk menghadapi masa depan.
Saudaraku yang kekasih, jemaat IFGF di Cirebon, mari kita pilah apa yang kita dengar sepanjang tahun 2001 ini. 2021 ini adalah tahun di mana kita adalah umat yang ditentukan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang penting yang harus kita hindari adalah kabar dusta atau scary rumors. Atau kalau dalam bahasa yang sekarang adalah hoax. Hoax itu saudaraku kabar yang simpang siur dan tidak ada kebenarannya, itu bisa menghancurkan hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, 12 orang yang menjadi pengintai yang disuruh Musa, 10 orang ini sepertinya mereka berkomplot, membuat pertengkaran di tengah-tengah orang bangsa Israel. Karena mereka menyebarkan bukan saja kabar yang negatif. Tetapi kalau saudara perhatikan tadi di dalam teks yang baru kita baca, mereka menyampaikan kabar busuk, scary rumors, hoax. Bayangkan mereka menggambarkan saudaraku dengan kata-kata yang hiperbola, dibesar-besarkan. Penduduknya memakan, orang-orangnya memakan penduduknya sendiri. Wow saudaraku. Dalam benak, dalam bayangan orang Israel saudaraku, mereka jadi melihat sepertinya kumpulan orang-orang kanibal ada di sana. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidaklah demikian sebenarnya. Jadi mereka menyampaikan kabar busuk, sama seperti saudaraku hoax. Bahaya saudara. Kita harus memilah. Tahun 2021 ini jangan kita mendengar hoax. Bahkan kita ikut di dalamnya menyebarkan hoax. Karena dengan demikian saudaraku bukan saja mematahkan semangat, tapi membuat kita jadi akhirnya saudaraku hilang akan pengharapan untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau rencana Tuhan yang besar. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya kata Yosua dan Kaleb, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita dengar di tahun 2021 ini? Kalau tadi kita melihat ada 2 poin, adalah kabar yang tidak bisa, tidak boleh, jangan kita dengar. Yang ini saudaraku adalah kabar yang menguatkan iman percaya yang harus kita dengar saudaraku. Coba saudara bandingkan kata-kata yang keluar dari mulut Yosua bin Yefune dan Kaleb. Dan kata-kata dari 10 orang pencemooh itu sangat berbeda jauh. Yosua berkata bahwa tanah yang kami intai itu sangat luar biasa baiknya. Dan dia mengatakan dengan seizin dan berkat daripada Tuhan kita akan mengalahkan mereka. Dan kita akan masuk ke negeri yang sudah Tuhan janjikan. Bahkan saudaraku dia mengatakan bahwa yang melindungi mereka sudah hilang dan sudah meninggalkan mereka. Tuhan Allah semesta alam menyertai kita.
Saudaraku, dengar baik-baik. Tahun 2021 ini kita harus mendengar kabar yang menguatkan iman percaya kita. Karena kabar itu, berita-berita seperti itu, kebenaran firman Tuhan tentunya adalah satu kebenaran yang harus kita percayai dan kita hidupi bersama. Agar saudara dan saya, setiap jemaat yang terkasih IFGF di Cirebon, dapat menggenapi seluruh kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percayanya. Jadi saudaraku, dari mana kita timbul iman? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi saudaraku, apa yang kita dengar akan memunculkan iman kita. Dan iman itu hanya muncul dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kabar yang harus kita dengar adalah kabar yang membangkitkan atau menguatkan iman percaya kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ayat ini sangat sering sekali kita dengar. Mari kita simak bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang perlu kita pikirkan? Salah satunya adalah yang sedap didengar. Yang sedap didengar. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi mari kita filter, kita saring saudaraku. Apa yang masuk di telinga kita harus kita jaga di tahun 2021 ini. Agar yang muncul adalah semangat dan iman dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah kabar yang membawa pengharapan. Ya, kabar yang membawa pengharapan ini sangat penting. Bagaimana kabar yang membawa pengharapan ini? Kabar yang selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kabar yang melibatkan Tuhan pasti akan membawa pengharapan. Karena penyertaan tangan Tuhan atau penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada pengharapan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan kalau Dia beserta dengan kita senantiasa, maka kita akan selalu punya pengharapan di dalam Dia. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara yang kukasih, saya tutup dengan sebuah nama orang-orang yang membawa kabar baik ini. Yaitu nama Yosua dan nama Caleb atau Kaleb. Apa itu Yosua? Yosua adalah artinya Tuhan adalah keselamatan. Dan Caleb saudaraku adalah sepenuh hati, percaya sepenuh hati. Whole heart. Sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua poin yang sangat penting untuk kita memasuki, mengawali dan menjalani tahun 2021 ini. Selain kita memfilter daripada kabar itu adalah satu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Dan yang kedua, kita percaya dan mengikut Tuhan sepenuh hati sepanjang tahun 2021 ini. Saudara, inilah akhir daripada kehidupan bangsa Israel. Tahukah saudara bahwa sejak 12 pengintai itu memberikan report kepada Musa dan Harun, apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel itu tidak jadi masuk dengan segera kepada tanah perjanjian. Mereka dibawanya memutar selama 40 tahun. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, 40 hari engkau mengintai, 40 tahun engkau akan berada di padang gurun.
1 hari sama dengan 1 tahun, saudaraku. Dan selama 40 tahun itu Bapak Ibu Saudara, semua orang, semua keturunan bangsa Israel itu, mereka yang bersungut-sungut yang tidak percaya, tidak diizinkannya masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan bahkan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, 10 orang yang membawa kabar busuk itu langsung kena tulah. Dan mereka lenyap, saudaraku, dengan segera karena Tuhan menghukum mereka. Saudaraku kekasih, bagaimana jika kita ingin masuk ke dalam tanah perjanjian? Banyak yang sering berkata harus jadi Joshua generation. Apa itu Joshua generation? Orang yang selalu membawa kabar yang membangkitkan iman. Orang yang selalu membawa kabar yang melibatkan Tuhan, yang membawa pengharapan di dalam hidupnya. Dan jangan lupa, Joshua generation atau Caleb ini juga adalah yang percaya imannya digantungkan hanya kepada Tuhan dan berkata Tuhan adalah keselamatanku. Dan yang mengikut Tuhan sepenuh hati sepanjang umur hidupnya. Saya sangat meyakini jemaat yang terkasih bahwa tahun 2021 ini ada the greater destiny. Satu kehendak yang lebih mulia. Satu tujuan yang lebih mulia. Dan juga termasuk berkat yang lebih besar lagi. Yang Tuhan sediakan di tahun 2021 ini. Untuk saudara dan saya, umat Tuhan. Kita sama-sama menggapainya. Dan masuk dalam rencana Allah yang besar ini. Saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Dan kita masuki 2000 dan menjalani 2021 ini dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Gunawan. Apa yang telah dibagikan, bagaimana kita tidak boleh salah mendengar. Ternyata banyak di sana berita-berita yang mematahkan semangat kita. Ada juga berita-berita hoax. Penting untuk kita jangan sampai salah mendengar. Jelas, Tuhan ingin kita mendengar berita yang tepat. Berita yang membangkitkan iman kita. Berita yang selalu membawa pengharapan. Apa kuncinya? Selalu involvekan Tuhan sebelum kita memutuskan apapun keputusan kita. Sehingga apa yang tadi kita dengar adalah benar, Tuhan yang memimpin. Mari saudara, kita terima berkat daripada apa yang Tuhan bagikan melalui hamba-Nya hari ini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang dibagikan melalui hamba-Nya hari ini, kiranya segala berkat yang datang akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau ketika di dalam kota dan di dalam ladangmu. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharaan daripada langit akan terbuka. Dan engkau akan diberkati ketika masuk dan ketika engkau keluar. Sehingga Tuhan sendiri akan membiarkan setiap musuh-musuhmu terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan terus naik dan bukan turun. Sehingga berkat anugerah, damai sejahtera akan bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. God bless you. Again, jangan salah mendengar jemaat yang dikasihi. Right? Tetap ada di komunitas sehingga bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga mungkin kita akan terus bisa dipimpin masuk dengan membuild relationship kita lebih dalam lagi. God bless you. See you again next week. So again, thank you Pastor Gunawan from Singapore.